adalah agen yang berprestasi secara dunia, diakui secara dunia. Karena secara hitungan MDRT itu hanya 2% seluruh dunia. Ya, jadi populasi agen itu sekian banyaknya, hanya 2% yang jadi member MDRT. Di Indonesia lebih heboh lagi. Di Indonesia dari 500-600 ribu agent yang menjadi MDRT itu hanya 3.500. Jadi itu hanya 0,5% saja. So, teman-teman di sini yang mencapai MDRT harus bangga, karena itu adalah tanda bahwa teman-teman adalah profesional di bisnis ini. Nah, terus gimana sih caranya mencapai MDRT? Nggak susah-susah banget kok. Kalau tadi katanya Ko Edi, 1 bulan 500 juta, berarti 1 bulan 1 MDRT. Ya, jadi MDRT itu cuma 483 juta. Ya, COT, Cost of the Table, itu 3 kalinya MDRT, cuma 1,45 miliar. Lalu TOT, Top of the Table, itu cuma 2,9 miliar. Ya, nah pengakuan ini mirip sebenarnya kalau kita bandingkan sama API, tapi bedanya kalau MDRT itu ngitungnya kalau preminya sudah masuk. Jadi FYPC yaitu First Year Premium Collected. Sebagai contoh ya, misalnya kita dapat satu case API-nya katakanlah 10 juta. Kalau kita terimanya di awal tahun sebagai bulanan, maka dia nggak langsung terima tuh, tapi pelan-pelan dia akan nambah 800 ribu, sampai akhir tahun terhitunglah terkumpul 10 juta. Tetapi kalau MDRT, itu MDRT ya. Kalau API kan dia nggak hitung. Baik, kalau bayar 1 juta ya udah hitungannya 10 juta gitu ya, dia nggak pusing. Nah, kalau kita closingnya sama-sama di awal tahun, mau itu bayarnya tahunan maupun bulanan, nggak ada masalah, sama. Ya, tapi kalau kita closingnya di akhir tahun dan bayarnya bulanan, nah itu akan berbeda. Karena si MDRT mungkin cuma akan menghitung kalau November misalnya ya, cuma hitung 2 bulan. Tetapi Prudential menghitung 12 bulan. Ya. Jadi kalau di MDRT itu kita selalu diajarkan atau diedukasi untuk bayarnya tahunan, jangan pakai bulanan. Ya. Nah, ini adalah beberapa manfaatnya bagi rekan-rekan sini yang sudah anggota MDRT, jangan sampai ketinggalan nih benefit yang teman-teman sudah bayar. Ya, karena membership itu bayar. MDRT itu seperti kita member di katakanlah fitness center. Ya, kita mau ikut fitness center ya, kayaknya kerennya orang pada cakep pada datang, badannya keren, bagus-bagus bodinya. Terus saya mau dong jadi seperti itu. Oke, bayar dong jadi member, bayar. Tapi kalau bayar doang membuat kita bagus nggak badannya? Enggak kan ya? Kita harus apa? Kita harus rajin latihan. Nah, latihan ini diibaratkan kita belajar menggunakan resources yang diberikan oleh MDRT. Ya, supaya apa? Supaya badannya jadi beneran. Nah, banyak sekali resources yang diberikan, termasuk diantaranya kita bisa berkumpul di annual meeting, lalu ada majalah Round the Table, kemudian ada sumber daya yang sifatnya online, ya, pertemuan-pertemuan, dan kita ada konsep manusia seutuhnya, nanti saya jelaskan sedikit ya, newsletter. Nah, ini yang membuat gak cuman karir saya berubah setelah saya kenal MDRT, tapi sebenarnya kehidupan saya berubah setelah saya kenal MDRT. Jadi ada satu konsep yang saya hanya temukan di MDRT sebenarnya, ketimbang di tempat-tempat lainnya termasuk di Prudential. Jadi MDRT itu selalu mengendorse kita untuk menjadi manusia yang utuh. Jadi ada 7 pilar, yaitu apa aja? Relationship, hubungan dengan orang lain ya, termasuk keluarga misalnya, dan teman dan lain-lain, kesehatan, pendidikan, karir, service itu pelayanannya, tapi pelayanan terhadap sesama, kemudian finansial, dan terakhir adalah spiritual, hubungan dengan yang Maha Kuasa. Sebagai contoh, kita nggak bisa katakan seorang itu sukses kalau dia sangat kaya, saya finansialnya sangat tinggi, tapi kesehatannya rendah. Percuma ya, punya uang berapapun kalau nggak sehat nggak bisa nikmati. Atau kita nggak bisa juga mengatakan seorang itu sukses kalau secara karir dia sangat bagus, promosi setiap tahun, income bagus, tetapi hubungan rumah tangganya buruk, itu juga tidak baik. Jadi MDRT itu selalu menekankan bagaimana kita menjadi seorang manusia yang utuh, yang balance, ya, bulat. Maka ada tesnya, ada kuisnya. Ya, saya ingat waktu awal-awal itu saya tes ini nih, kuisnya benar-benar bentuknya nggak jelas gitu ya, kayak bentuk Mercy gitu ya, bentuknya jelek banget begitu ya angkanya ya. Tetapi semakin kemari setelah 9 tahun semakin bulat hasilnya, makin bulat.
jauh dari sempurna sih, tapi much better daripada dulu sebelum pertama kali saya MDRT. So MDRT kalau saya boleh bilang tidak hanya mengubah saya secara bisnis, tetapi juga secara kehidupan. Nah, tentunya pendapatnya terus naik. Ada sebuah studi di anggota MDRT itu, mereka yang terus bertahan selama 6 tahun itu setiap tahun tuh rata-rata naiknya 13,5% loh. Ya, jadi cukup banyak ya. Nah, terus oke. Kayaknya tentang MDRT itu aja yang saya terangin malam ini. Ada banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan secara online ya, di mdrt.org, di apak.mdrt.org, bahkan ada mdrtindonesia.org. Ya, saya salah satu yang tergabung di komite MDRT Indonesia. Ya, rekan-rekan pun kalau yang udah anggota MDRT, one day bisa juga melayani di situ ya sebagai volunteer. Oke, kita ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube juga, silakan ya. So, MDRT echoing saya, ini slide terakhirnya yaitu choose a job you love and you will never work a day in your life. Ini kata Confucius. Ya, kalau misalnya kita bisa mencintai pekerjaan kita, sebenarnya kita nggak pernah lagi bekerja dalam hidup kita. Karena antara kerja dan main itu ya beda-beda tipis aja. Ya, banyak prinsip-prinsip MDRT yang mengajarkan kita arahnya ke sini. Jadi kita bisa enjoy pekerjaan ini, bisa secara happy mendapatkan kesuksesan kita. Oke, selanjutnya saya ada beberapa sales idea, tapi mungkin sebelum masuk ke sana, saya pengen interaksi sedikit dulu. Ya, teman-teman boleh dong, supaya saya nggak salah sharing gitu ya. Karena waktu saya tanya sama Amin, ini apa nih mau di-sharing? Sharingnya why MDRT? Wah, motivasi dongnya gitu ya. Sebenarnya saya motivasi tuh nggak terlalu pinter. Saya lebih pintarnya di handling objection sama skill seperti cara bertanya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ketik gak? Kira-kira lepas dari 1 jam ke depan ingin mendapatkan apa dari saya, dari sesi ini? Saya coba mengakomodasi. Boleh diketik di chat? Oke, konsisten tapi MDRT. Kok Edi mah 1 bulan 1 MDRT. Harusnya tiap tahun TOT itu. By the way ya, orang-orang TOT itu, TOT ada meetingnya sendiri, TOT meetingnya. Orang-orang TOT itu kalau di MDRT meeting, kalau kita ke Amerika gitu ya, mereka itu kalau nanya nih, bukannya gini, kamu udah TOT belum tahun ini? Gak ngomong begitu. Dia ngomongnya gini, kamu tahun ini udah berapa TOT? Berapa putaran TOT gitu ya, kumrah gak? Jadi benar-benar levelnya tuh jauh banget di atas kita. Tetapi itu orang-orang luar biasa banget ya. Kalau di MDRT itu orang hebat-hebat semua dan very humble, semua mau berbagi meskipun dia nggak saling kenal. Karena MDRT itu value-nya adalah saling berbagi. Oke. Apa sih keuntungan konsisten capai MDRT? Nah, MDRT itu lucu ya, jadi meskipun beda sama kita Star Club atau misalnya Double Star Club. Kalau Star Club, Double Star Club itu kan pencapaian berupa jalan-jalan. Nah, kalau MDRT itu kita malah belajar. Jadi kita kesana itu untuk meeting, ya, untuk meeting dan berkenalan lah sama teman-teman yang lain. Ini masih kelihatan kan ya? Masih jelas ya suara saya ya? Oke. Nah, thank you. Nah, kalau di sana tuh kita kalau ketemu orang-orang TOT gitu ya, itu mereka benar-benar nggak usah TOT deh. Misalnya saya pernah nih 1 hari ke MDRT annual meeting. Nah, waktu itu saya mau naik bus gitu ya, mau naik bus dari hotel saya ke tempat meetingnya. Terus saya nggak punya uang $1. Saya busnya $2, saya cuma punya uang $1. Yang lainnya uang besar semua. Jadi saya bingung nih gimana caranya ya, kalau mau jalan kayaknya bakal telat nih saya. Terus saya jalan-jalan terus tiba-tiba ada 1 bule, kan kita pakai kalungnya. Saya tahu dia pakai kalung juga. Oh, ini juga anggota MDRT nih. Terus saya bilang, excuse me gitu, boleh nggak saya minjem $1? Saya bilang, buat apa? Ini saya mau naik bus tapi busnya $2, uang saya $100 semua gitu kan. Oh ya udah sini naik gitu ya. Ya udah kita naik. Terus udah nih gitu, udah bayar gitu ya. Pada saat duduk
ternyata saya tanya dia udah 23 tahun MDRT pada saat itu. Dan dia langsung kayak cerita aja gitu, ya kamu udah berapa tahun MDRT? Waktu itu saya baru 6 tahun sekitar ya. Oh iya gitu, dulu waktu saya pakai MDRT cara saya ini seperti ini gitu. Ini langsung jelasin aja sendiri tanpa saya minta apa gitu ya. Dan itu menjadi sebuah culture di MDRT, dimana kita mingle sama orang-orang hebat yang semuanya tuh emang passionnya mau berbagi. So waktu saya menghadiri pertemuan itu, saya rasanya saya langsung jatuh cinta gitu sama MDRT-nya. Makanya saya bilang kalau Tuhan kasih saya waktu 40-50 tahun lagi, saya nggak pernah kepikiran mau pensiun, tetapi saya mau terus ada di bisnis ini. Ya, oke. Katanya belum banyak pertanyaan. Kalau gitu saya langsung masuk aja dulu ke sales idea ya. Oke, setelah itu lebih trigger pertanyaan yang lain. Oke. Jadi ini berapa takeaways yang saya ambil dari MDRT. Jadi setiap MDRT meeting itu selalu begitu banyak speaker ya akan berbagi ya. Biasanya tuh 4 hari ya, 4 hari pagi sampai sore ya kalau di secara virtual, secara real ya, secara offline. Tapi sekarang secara virtual kita malah lebih lama, kayaknya 5 hari ya, tapi half day gitu. Nah ini banyak sekali takeaways-nya. Ini berapa saya bawa buat teman-teman. Nah ini coba teman-teman kalau misalnya punya mobil dan punya sepeda, kira-kira mana yang diasuransikan? Ada mobil, ada sepeda biasa ya, jangan bilang sepeda yang harga ratusan juta ya. Mobilnya yang diasuransikan. Mobil yang diasuransikan, oke. Kenapa mobil yang diasuransikan bukan sepedanya? Soalnya harganya lebih mahal. Nah, tapi kita sering nggak ketemu orang yang punya duit dan dia bilang, saya nggak usah asuransi deh. Oh, berarti dia nggak sadar bahwa dia itu sebuah mobil, dia menyangka dianya sepeda. Gitu ya. Saya sering tuh ketemu orang yang, saya mah nggak suka asuransi gitu ya. Terus saya tanya, Cici kalau misalnya kayak pabrik, toko, ruko, mobil diasuransi nggak? Terus dia bilang ada asuransi, tapi yang ngurus Koko. Kalau misalnya Kak Mariana mau tawarin ke Koko aja gitu. Saya bilang saya emang nggak jualan asuransi umum gitu ya, tapi lucu aja Cici kalau misalnya punya angsa emas sama telur emas, kira-kira mana yang duluan diasuransikan, mana lebih penting? Angsanya dong, dia bilang. Nah iya, kenapa malah asuransi telurnya gitu. Jadi ketawa-ketawa iya juga ya, katanya nggak pernah nih ada ngomong kayak gitu sama saya gitu ya. Jadi orang tuh sering lupa bahwa dia itu adalah pencari nafkahnya dan pencari income-nya, dia adalah angsa emasnya ya, tapi dia nggak peduli dengan dirinya sendiri, dia malah mengasuransikan aset-asetnya ya. Dia nggak menyadari bahwa dirinya adalah mobil, dia kira dianya sepeda. Nah ini ya, rumah diasuransikan senilai rumah, mobil diasuransikan senilai mobil. Anda diasuransikan senilai berapa? Ya, seringkali orang lebih kecil ya asuransinya ketimbang barangnya ya. Nah ada nih yang ngomong, apalagi akhir-akhir ini ya gitu, asuransi nggak bikin saya tambah kaya gitu ya. Saya bilang memang iya, asuransi itu bukan bikin Anda kaya gitu ya. Asuransi itu kayak sekoci ya, sekoci itu nggak bikin kapalnya tambah keren ya, tetapi dia menjaga supaya Anda tetap kaya ketika ada badai menerjang, yang mencegah Anda tetap hidup ketika ada badai menerjang ya. Sekarang ini kan lagi banyak banget nih berita-berita yang negatif ya di media ya. Ada satu media yang hobi banget gitu yang ngomongin soal prudential. Saya kalau bisa ditanya sama orang, saya sih santai aja, saya cuma akan oh iya tentang apa tuh gitu ya, saya bahkan gak buka gitu ya. Nah terus kemudian dia mungkin akan tanya-tanya gimana nih punya saya bla 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 gitu ya. Saya bilang ya, kalau misalnya mau dibandingkan, kalau menurut kamu investasi kamu gak naik di sini, saya nanya dulu, selain asuransi kamu punya investasi apa lagi? Ya ada macam-macam sih, properti lah, bisnis lah, emas lah, dolar lah gitu, saham gitu. Oke, dari sekian banyak mana yang naik? Biasanya dia akan bilang iya semuanya lebih turun ya gitu. Dia ngomong sendiri, saya ngomong oke. Terus selain investasi tentu kamu juga ada beli perhiasan dong ya, jewelries gitu. Atau misalnya kamu juga pasti ada dong nyimpan uang sebagian di laci atau di dompet ya kan, atau di tabungan atau deposito ya. Bahkan
mungkin sebenarnya kamu tahu loh bahwa perhiasan itu udah dibeli nggak bisa dijual kembali. Kalau jual pasti rugi. Kok kamu masih beli sih? Ya kan cakep, Mar. Oke, terus tabungan kan kamu tahu kan kalau kamu taruh di tabungan pasti nggak ada untungnya karena bunganya 0, bahkan adminnya lebih besar dari bunganya. Kok kamu masih taruh sih? Terus dia bilang, ya kan butuh pakai sehari-hari, kan nggak semuanya bisa pakai card. Oke, nah sama asuransi pun adalah salah satu jenis investasi, satu jenis aset kamu gitu ya, yang tujuannya emang punya tujuannya sendiri. Kalau misalnya kamu mencari tujuannya untuk mencari investasi, ya tempatnya bukan di asuransi. Asuransi itu baru akan bekerja kalau apa? Kalau kita akan ada resiko, yaitu akan bekerja maksimal. Kalau misalnya nggak ada resiko, rugi nggak? Well, kalau mau hitung rugi atau enggak, hitung aja sampai akhir dari polis kamu pasti untung. Jadi jangan berhenti tengah jalan ya, tungguin sampai terakhir polis ini, kamu pasti untung. Karena sebesar-besarnya premi yang kamu setor pada Prudential, nggak akan lebih besar daripada uang pertanggungan yang akan diberikan Prudential pada keluarga kamu. Ya. Ibaratnya kalau kita main judi ya, pagi sekarang punya produk yang bisa cashback gitu ya, enak banget sih ngomongnya. Jangan ngomong, kita kan masuk ke tempat gambling nih, misalnya di Singapura di Marina Bay Sands gitu ya, atau di Macau gitu di Hong Kong ya. Nah, kamu bermain, kemudian kalau kamu menang, seluruh uang yang ada dalam mesin-mesin judi tersebut akan diberikan pada kamu. Tapi kalau kamu nggak menang, uang kamu akan ditahan tuh sama si tukang judinya, sama si bandarnya. Ya, sampai kapan? 20 tahun kembali, 20 tahun lagi dia akan kembalikan full 100%. Kira-kira oke nggak? Good deal nggak sih? Kamu menang, seluruh uang di semua mesin akan kasih kamu. Kamu kalah, kamu nggak menang, uang kamu cuma ditahan, 20 tahun lagi dibalikin full. Deal lah ya, enak banget itu, masa nggak mau, betul ya? Nah, jadi sebenarnya kita punya banyak loh barang yang kita beli, ya, tapi kita sebenarnya nggak mau pakai. Ya, kita beli tapi nggak berharap dipakai. Contoh, kalau misalnya kita beli, teman-teman di sini siapa yang terakhir menggunakan atau mengetes alat pemadam kebakarannya? Ada? Atau ngetes airbagnya? Kalau ban serep, walaupun ada, sebenarnya kita berharap nggak sih untuk dipakai? Enggak ya? Sama sekali. Sama sekali enggak. Terus kenapa masih dibeli? Buat jaga-jaga. Emang kalau nggak dijaga kenapa? Kalau ada something happen dengan sesuatu yang apa ya, yang lebih buruk, kita punya cadangannya. Kayak misalkan bannya jadi kempes atau pecah waktu di jalan. Jadi kan kita punya serepnya. Emang kalau nggak pakai serep kenapa? Nggak bisa jalan lagi. Emang kenapa? Jalan kaki aja. Capek. Nggak nyampe tujuan. Nggak nyampe tujuan. Jadi sebenarnya kita beli barang ini kenapa? Karena kalau misalnya terjadi dan kita nggak punya, maka akibatnya akan ratusan kali, bukan ribuan kali lebih fatal daripada biaya yang kita keluarkan untuk beli barang ini. Benar nggak? Bisa nggak nyampe ke tujuan, bisa kehilangan rumah, bisa kehilangan nyawa bahkan. Ya, jadi kerugiannya nggak bisa ditanggung kalau misalnya kita nggak punya. Oke. Nah, siapa di sini yang ketemu orang terus dia jawabnya, oh saya udah punya asuransi? Ada? Sering kali. Sering ya. Lebih gampang mana ketemu orang yang bilang saya udah punya asuransi atau ketemu orang yang saya belum punya asuransi? Lebih gampangnya sudah punya asuransi. Lebih gampang sudah punya asuransi. Nah, biasanya kalau izin-izin yang belum terlatih itu ketika dibilang, oh saya udah punya asuransi, langsung mundur teratur, pamit. Oh iya, makasih ya, saya pamit dulu gitu ya. Sebenarnya jangan, teman-teman. Justru orang yang sudah punya asuransi itu adalah orang-orang yang tidak anti dengan asuransi.
Ya, kalau orang hari gini belum punya asuransi, itu ada sesuatu yang salah tuh dengan pemikiran dia. Akan lebih sulit kita untuk membalikkan pemikiran yang sudah mengakar tahunan, puluhan tahunnya. Jadi kita cari orang yang sudah punya asuransi, tetapi dia tidak benar-benar mengetahui berapa kebutuhannya. Ya. Jadi kalau kita biasa nanya nih, oh udah punya asuransi ya? Udah punya apa aja? Gitu ya. Biasanya dia akan bilang, oh saya punya yang bayarnya 1 juta sebulan. Gitu. Dia cuma ingat preminya, tapi dia nggak ingat manfaatnya. Oh, oke, preminya 1 juta sebulan, iya. Manfaatnya apa? Nah biasanya dia akan mikir-mikir, terus dia bilang, apa dia bilang, gak ingat gitu ya, atau istri saya ngurusin, saya nggak tahu gitu ya. Nah kalau misalnya dijawab seperti itu, teman-teman harus happy ya, tapi jangan cingkrakan ya, boleh yes dalam hati kecil gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia lupa berarti kecil, kalau besar dia pasti ingat. Setuju? Kalau dia bilang saya nggak ingat berarti kecil, berarti angka itu nggak signifikan buat dia. Kalau angka itu signifikan dia pasti akan ingat. Seperti hari ini kalau teman-teman tanya, saya punya berapa asuransi? Saya akan jawab dengan yakin, saya punya 5,5 M, kalau sakit kritis udah 3 M gitu, seperti itu ya. Kenapa? Karena angka itu buat saya cukup signifikan. Ya, tapi kalau misalnya, kamu asuransi berapa? Apa ya? Nggak ingat loh, cuma ingat premi doang. Ya berarti itu angkanya nggak ada apa-apanya buat dia. Oke? Nah, jadi senanglah kalau ketemu orang yang sudah punya asuransi. Ya. Teman-teman saya katakan, wah luar biasa ya, saya senang ketemu sama orang yang sudah punya asuransi ya, yang sudah punya insurance minded. Ngomong-ngomong, pernah dengar nggak namanya segitiga finansial? Apa tuh gitu ya? Nah, segitiga finansial itu seperti piramida. Jadi piramida itu kan baru akan kokoh kalau kita bangunnya dari bawah ke atas ya. So kita gambar segitiga, landasan pertama adalah asuransi kesehatan. Kau udah punya belum asuransi kesehatan? Misalnya, oh udah punya, oh, bagus banget. Di mana? Di misalnya bilang di kantor gitu ya. Wow luar biasa. Covernya oke nggak? Oke banget tuh Mar. Kalau misalnya berhenti di kantor tetap cover nggak? Tetap cover tuh misalnya kayak gitu ya. Top banget ya. Kau sudah bekerja di tempat yang paling bagus, luar biasa. Nah kau nanya, kalau misalnya sampai kantornya kita ternyata nggak bisa bekerja secara lama karena sakit, kira-kira kantornya akan mempertahankan kita berapa tahun lagi? Maksudnya gimana Mar? Ya misalnya contoh amit-amit temen, kalau misalnya temen kantor nih, kalau ada yang sakit stroke misalnya, kira-kira kantor akan terus bayarin gaji dia selama berapa tahun? Wah kayaknya sih nggak lama tuh Mar, biasanya begitu ya, setahun udah bagus kali, bener banget setahun udah bagus. Tapi bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Berarti masalah kita nggak cuma masalah rumah sakit, nggak cuma masalah medis ya, tetapi masalahnya income kita terhenti. Nah, ketika itulah kita butuh yang namanya asuransi sakit kritis. Jadi, asuransi sakit kritis ini bukan untuk menggantikan biaya rumah sakit ya, tetapi untuk menggantikan income kita. Berapa besar yang dibutuhkan? Itu adalah 5 tahun dari income kita. Nah, kalau misalnya kita tahu income 1 miliar, berarti paling tidak kita harus punya 5 M. Kenapa? Karena kalau misalnya kita secara statistik nih, orang yang 5 tahun terkena sakit kritis itu biasanya 2 pilihan, sembuh total atau yang mungkin nggak bisa sembuh lagi ya. Jadi amit-amit nih kalau kemarin saya terdiagnosa katakanlah kanker, saya nggak usah pusing tuh untuk bekerja lagi. Saya boleh dengan santai, saya berhenti bekerja dan saya fokus di pengobatan saya. Kenapa? Karena saya sudah memiliki 5 tahun income saya dibayar di muka. Berarti gaya hidup saya nggak perlu berubah dong ya, karena kan income udah saya terima di muka. Saya tinggal menjalani 5 tahun dan berharap sehat kembali dan saya bisa bekerja kembali. Itulah fungsi namanya asuransi sakit kritis. Lalu bagaimana kalau cacat total dan tetap? Nah itu mirip kayak sakit kritis, tapi bedanya ini nggak ada lagi harapan untuk sembuh karena udah cacat total tetap pula ya. Kita akan butuh banyak biaya-biaya lainnya akan sifatnya permanen, seperti misalnya biasanya kita nggak pakai suster jadi harus punya suster, biasanya nyetir sendiri jadi harus punya supir, makanan semua kelengkapan pengobatan harus komplit ya. Lalu asuransi jiwa, bagaimana kalau kita dipanggil Tuhan? Apakah keluarga kita tetap bisa hidup sama seperti ketika kita masih ada? Jadi untuk mengamankan itu biasanya minimal adalah 10 tahun income.
Kenapa 10 tahun? Karena kalau kita ninggalin 10 tahun income, ya, kalau keluarga kita bisa kembangkan dengan 10% aja, maka hanya dengan bunga aja dia bisa hidup sebagaimana kita masih ada. Banyak orang bilang kalau manusia itu meninggal nggak membawa apa-apa. Itu nggak sepenuhnya benar. Ya, manusia itu kalau meninggal dia membawa sesuatu pergi bersama dia, yaitu apa? Yaitu potensi income-nya. Ya, misalnya usianya 50 deh, gitu ya, ketika dipanggil. Harusnya dia masih punya 15 tahun lagi potensi income dia, atau 15 miliar, kalau 1 miliar ya. Tapi karena dia udah keburu dipanggil sebelum 65, maka 15 M-nya hilang. Ya. Nah, jadi asuransi jiwa itu sebenarnya bukan menggantikan jiwa, tetapi menggantikan income. Ya, income yang hilang ketika si pencari nafkah nggak ada. Lalu yang terakhir, kita bicara tentang investasi. Nah, investasi ini artinya apa? Artinya kalau misalnya Koko masih sehat, bisa nabung, bisa berinvestasi, itu no problem. Karena akan mencapai ke tujuan tersebut. Tapi bagaimana kalau terjadi sesuatu selama perjalanan? Apakah investasi ini tetap akan terwujud? Nah, asuransi bisa menjamin bahwa investasi ini tetap akan bisa terwujud dengan atau tanpa adanya waktu yang Koko miliki. Jadi kita bahas satu persatu nih sampai ke atas. Nah, tadi kan bilang katanya sudah punya asuransi, sudah punya polis, bagus banget. Boleh nggak saya tahu kira-kira dari 5 poin ini mana yang sudah tercover? Ya, dan biarkan dia menjawab. Kita hanya cukup mengisi gap-nya aja. Ya. Kalau seperti ini, biasanya kita dengan mudah mendapatkan tambahan polis. Ya, ketimbang kita head to head berusaha untuk mengalahkan polis yang dia sudah miliki. Misalnya, oh sudah pakai BPJS, oh BPJS kan begini, BPJS begitu, gitu. Nggak usah teman-teman, masih banyak kok, maksudnya pintu-pintu lain yang kita masuk, bisa gunakan. Oke? Nah, banyak orang suka kebalik nih, jadi ketika merencanakan keuangannya kebalik segitiganya. Jadi apa-apa masuknya ke investasi, apa-apa masuknya ke bisnis, ruko, emas, properti, dan lain-lainnya. Lupa untuk punya asuransi jiwa, kecelakaan, cacat, kondisi kritis, ataupun rumah sakit. Nah, ketika terjadi sakit-sakit yang ringan, misalnya demam berdarah, maka dia akan ambil sebagian dari investasinya di atas. Sakit lagi tipes, diambil lagi sebagian dari investasi di atas. Tiba-tiba kena sakit jantung. Kira-kira cukup nggak investasi itu dipakai untuk kondisi jantungnya? Nggak tentu loh. Nggak tentu bisa dicairkan juga. Ya. Maka yang terjadi ketika segitiga itu bentuknya kebalik, ya, dia akan menjadi labil, goyang-goyang. Ya. Oke, saya kecepatan nggak ngomongnya teman-teman? Enggak kok. Enggak ya? Bisa ya? Bisa diikuti. Okay. Ya. Saya bukan orang Jawa, soalnya jadi ngomongin cepet. Oke. Nah, asuransi itu adalah kontrak ya. Kadang-kadang ketemu orang yang saya nggak suka asuransi gitu ya. Saya akan bertanya, bagian mana yang kamu nggak suka gitu ya. Oh, saya nggak ngerti, nggak paham. Nggak usah khawatir, asuransi itu cuma sebuah kontrak hukum kok. Ya. Antara apa? Antara uang dan waktu. Maksud kamu? Kalau misalnya kamu pernah dengar namanya time is money, itu benar banget. Because when you have the time, kalau kamu punya waktunya, you can make the money, betul ya? But when you don't have the time, who will make the money for you? Kalau kamu punya waktunya, kamu bisa ciptakan uang tersebut. Kan time is money, betul ya? Tapi kalau kamu nggak punya waktunya, siapa yang akan ngasih uang tersebut pada kamu? Kalau bukan asuransi, benar nggak? Jadi asuransi itu cuma sebuah kontrak. Ya, simpel banget. Nah, saya rugi nih beli asuransi, gitu seringnya dengar ya. Kamu salah sih belinya di waktu yang nggak tepat. Aduh, saya tuh udah top up, udah ini, udah itu gitu ya. Tapi tetap aja masih rugi gitu misalnya. Oke, saya kasih tahu. Iya, karena kamu tidak beli pada waktu yang tepat. Teman-teman tahu nggak kapan waktu yang paling tepat untuk beli asuransi? Coba
Jawab. Saat ini juga. Saat ini juga kurang tepat, apalagi saat sehat kurang tepat juga. Yes. Sehari sebelum meninggal. Biasanya harusnya kalau mau tepat itu H-1. Apaan tuh? H itu hari kematian kita, -1. Ya, maximum return guaranteed. Kan mau untung tadi katanya. Kalau mau untung itu you buy you die gitu. Kalau kata Sarjentolani ya, you buy today you die tomorrow. Itu maximum return deh. Ya, bercanda, kamu kapan? Kan kita nggak tahu kapan meninggal. Ya emang iya, that's why kita nggak mau telat kan. Sampai kadang-kadang kalau ngobrol sama klien itu akhirnya menyadari sendiri, kayaknya makin cepat mati makin untung ya gue katanya. Bilang, iya, jadi sebenarnya maunya panjang umur atau pendek umur sih gitu. Terus dia bilang, iya ya, memang panjang umur juga untung ya. Iya dong, panjang umur juga untung. Walaupun kita nggak untung secara finansial, tapi kan kita punya waktu untuk bersama anak-anak, sama cucu-cucu, benar gak ya? Nah, kalau misalnya pada saat kita meninggal, semua orang kan pasti meninggal ya, bukan kalau meninggal, pada saat kita meninggal, ya, kita masih bisa memberikan sesuatu kepada mereka, makin tulus kok, it's a win-win situation. Ya. Nah, contoh nih ya, kalau misalnya kita mau taruhan nih, seperti yang tadi saya cerita ya, kalau ada MU datang ke Surabaya ya, terus lawan sama ke kesebelasannya Surabaya gitu ya. Kira-kira teman-teman akan pegang siapa? Pegang MU atau pegang Surabaya? Pasti pegang MU ya, karena kan seharusnya kemungkinan besar akan menang MU, betul ya. Nah, ada seorang bandar yang begitu bodohnya, dia bilang gini, saya pegang Surabaya, dia bilang, kalau misalnya Surabaya menang, saya akan kasih kamu uang gitu ya. Kalau Surabaya itu kalah, saya akan kasih kamu uang gitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah, teman-teman taruhan nggak? Taruhan dong, karena kan pasti 99,9% kita akan menang gitu ya. Tapi sekarang saya bertanya nih, kita anggaplah seperti saat ini kita mau bertaruh. Kalau tadi MU 99,9% akan menang melawan kesebelasan Surabaya. Nah, bagaimana dengan chance-nya kita satu hari nanti meninggal? Berapa persen kemungkinan kita akan meninggal nanti? 99% atau 100%? 100% ya. Udah pasti kita nggak mungkin nggak meninggal, betul kan? Tetapi ada seorang bandar yang begitu bodohnya, dia bilang, kalau kamu meninggal saya bayar. Aneh ya bandarnya ya. Dia udah tahu dia pasti kalah, tapi dia tetap berani bayar kita. Ya. Nah, kita sebagai pihak yang diuntungkan, kita mau pasang berapa tergantung. Ya. Berapa kemampuan kita pasang, karena kita pasti menang kok. 100% pasti menang. Nah, kalau 100% pasti meninggal, sakit kritis kan nggak tentu. Memang benar nggak tentu. Tapi survei mengatakan bahwa 1% di antara yang meninggal itu karena penyebab lain-lain. Misalnya perang, bencana alam, bunuh diri, bom gitu ya. Nah, 3% itu karena usia lanjut. Jadi yang tidur terus nggak bangun gitu ya. 4% karena kecelakaan. Sisanya 92% karena sakit berat. So, apa artinya ini? Berarti dari 100 orang, 92 orang akan check in dulu ke rumah sakit sebelum check out dari dunia ini. Tuh ya, itu kalau 100 orang. Kalau 10 orang, 10 orang berarti 9 di antara 10 akan masuk dulu ke rumah sakit, baru keluar dari dunia ini. Akan mengalami sakit berat dulu. Nah, kalau misalnya kita nih ada sebuah undian jackpot, lucky draw gitu ya, yang main hanya 2 orang, teman-teman main nggak? Main dong, kemungkinannya 50%, betul nggak? Saya dapat hadiah. Tapi ini peluangnya nggak cuma 50%, ini 92% teman-teman. Ya, masa sih kita nggak mau ditanggung sama orang lain? Ya, bukan masalah kita punya atau nggak punya duitnya, tapi masalah kalaupun kita punya, rela nggak kita pakai duit yang kita kumpulin sekian lama untuk bayar rumah sakit doang sebelum kita meninggal? Ya.
Kalau kita bisa dengan 10% menyelesaikan masalah 100%, ngapain kita harus keluar 100% itu? Okay. Nah, tapi udah begitu pun masih ada aja orang yang bilang saya nggak sanggup bayar premi gitu ya. Aduh, hari gini gitu ya, saya akan bilang daripada nggak bisa bayar premi, mendingan jangan makan malam. Kenapa, Mar? Karena kalau nggak makan malam, kita kan nggak mati ya. Paling kita cuman langsing, malah lebih sehat mungkin. Ya. Tapi kalau kita demi makan malam, kita nggak mau bayar premi, ketika kita meninggal, keluarga kita turut meninggal secara keuangan. Betul gak? Bayangin, kalau misalnya premi aja nggak sanggup, bagaimana kita sanggup sakit? Apalagi meninggal. We cannot afford to die. Kita nggak sanggup meninggal sebelum kita punya asuransi yang memadai. Nah, ini ada juga nih orang yang saya tuh nggak paham asuransi tuh bohong aja gitu ya. Nanti susah klaim dan lain-lain. Saya akan menceritakan cara kerjanya asuransi seperti ini. Jadi kalau teman-teman tahu anak TK ya, itu seperti bermain di permainan namanya kursi dan musik. Jadi ketika musik berbunyi, anak-anak ini bangun dan mereka mengitari kursinya. Nah, ketika musiknya berhenti, musiknya berhenti, ada kursi yang hilang. Ya, jadi permainannya seperti itu. Tapi sekarang bayangkan anaknya nggak cuma 10 atau 15, tapi katakanlah anaknya ada 1000. Ya, 1000 anak dan mereka bermain kursi dan musik. Nah, di setiap bangku itu ada sepiring nasi. Ya, maka musik berputar dan anak-anak bermain. Setelah berapa lama musik berhenti, ada 2 kursi yang akan hilang. Berarti ada 2 anak yang nggak makan nasi karena kursi sama piringnya hilang. Terus kasihan dong, gimana caranya supaya 2 anak ini bisa tetap makan? Caranya gini, sebelum permainan ini dimulai, ada kesepakatan dulu sama seluruh peserta. Kenapa? Nanti kalau misalnya ada temanmu yang nggak kebagian nasi, kamu 1 orang kasih 1 sendok ya ke piring mereka yang baru kosong. Oke. Nah, ketika 2 orang anak yang nggak kebagian nasi ini, musik berhenti, nggak dapat nasi, maka mereka tetap bisa makan. Karena 998 anak lainnya tetap akan memberikan 1 sendok nasi. Kenyang nggak? Kenyang juga lah. Ya. Teman-temannya yang ngasih nasi, lapar nggak? Enggak lah, mereka cuma ngasih 1 sendok kok. Itulah intisarinya asuransi. Ya, bayangkan kalau misalnya ternyata anak 2 orang itu adalah anak-anak kita. Prudential nggak tahu anaknya siapa yang bakalan nggak dapat nasi. Tapi dia tahu bahwa secara statistik setiap tahun ada 2 orang akan hilang. Akan 2 orang anak yang nggak akan, 2 keluarga yang akan kehilangan piring nasinya. Ya, yeah. So that's why kita ini mengadakan kesepakatan di awal. Ya, semua kalau misalnya ada apa-apa siap ya bagi kepada mereka yang kurang beruntung. Oke, so simple banget ya sudah asuransi ya. Ini ada 1 video, saya puterin ya, sebentar. Tampaknya tidak link. Oke, nggak apa-apa, saya simpan dulu aja videonya, nanti di akhir acara kalau masih ada waktu kita lanjut ya. Nah, ini ada sebuah kisah ya. Misalnya nih, tadi Pinkan mulai ngobrol sama kamu bentar ya. Iya, boleh. Oke. Nah, Pinkan tahu kapal layar ya? Kapal bersiar tahu ya? Tahu? Nah, ceritanya satu hari nih Pinkan nih diberi kesempatan untuk mengemudi kapal ini ya. Jadi sudah Pinkan bisa mengemudi, bisa menakodai kapal. Nah, kemudian Pinkan dikasih kesempatan untuk ajak 10 orang yang Pinkan sayangi. Kira-kira siapa aja tuh? Kepikiran nggak? Orang tua, papa mama, adik, terus 10 ya, banyak banget. Papa mama, adik, siapa lagi ya?
teman baik termasuk baik leader ya. leader yang baik termasuk ya. Ya mungkin dengan bisnis yang baik gitu ya, yang fun Oke. gitu. Oke, nah terus berlayar nih gitu ya, udah lagi asik-asiknya dengan Intan sebagai kaptennya, oke, sebagai nahkodanya. Tiba-tiba ada badai. Mau nggak mau supaya menyelamatkan kapal ini, muatannya harus dibuang. Pertama barang semua udah kebuang, gak kurang, masih kurang. Harus orang yang harus terjun. Kira-kira dari 10 orang itu siapa yang harus terjun duluan, Intan? Pingkan. Otomatis mungkin teman terdekat dulu. So far by Fred gitu ya. Oke, teman-teman lah. Oke, siapa lagi? Kayaknya leadernya berikut ini. Leadernya dikorbanin. Oke. Iya. Betul ya. Pasti ya orang-orang yang bukan keluarga ya. Kemudian siapa lagi? Sahabat. Sahabat. Ini sampai menyisakan berapa ini? Terus lanjut siapa lagi? Oke. Mulai susah nih. Teman terdekat, iya mulai susah. Teman terdekat, sahabat terdekat, leader, kolega. Iya. Awas kamu Terus kosong. apa lagi ya? Saudara? Susah. Susah ya. Saudara mungkin the last three. Oke. Orang tua? Orang tua setelahnya berarti. Oke. Setelah saudara Ada pilihan orang tua lain? berarti tinggal. Ada pilihan lain? Kayaknya nggak ada pilihan lain. Jadi semua akan dikorbankan sampai terakhir sisa Pingkan gitu? Karena saya kapten ya, saya mengemudi. Jadi kan harus Yes. tinggal saja. Pinter kamu. Betul. Jadi emang begitu ya, asuransi itu seperti itu. Jadi ketika sudah badainya udah datang, siapapun yang dikorbankan udah nggak bisa lagi. Bahkan even kalau kitanya mau berkorban duluan, udah deh daripada saya harus mendorong orang tua saya nyemplung ke laut, saya aja nyemplung gitu ya, saya mengorbankan diri. Itu pun nggak bisa. Karena Pika adalah kaptennya. Kalau kaptennya nggak ada ya berarti semuanya juga akan tenggelam. Ya, bukankah asuransi seperti itu? Ya, sebagai pencari nafkah kadang-kadang ya udahlah nggak usah anak saya dulu, istri saya dulu semua satu-satu di asuransi, saya nggak usah. Tapi dia lupa dia kaptennya. Kalau ada apa-apa dengan dia, maka semuanya ikut tenggelam. Ya. Nah, sadar nggak sadar sebenarnya profesi kita yang luar biasa. Kita itu punya power, punya kekuatan di tangan kita. Ya. Nah, power ini untuk apa? Untuk menyelamatkan family, ya, untuk menyelamatkan keluarga-keluarga dari bencana keuangan. So, mungkin sebuah polis itu nggak akan pernah menggantikan sosok seorang ayah atau seorang suami. Tetapi polis ini bisa memastikan impian-impiannya tetap bisa hidup. Meskipun mungkin yang pemilik impiannya udah nggak ada, udah nggak hidup. Teman-teman, kita ini cuma orang biasa ya. We are just ordinary people, but we are doing extraordinary job on a daily basis. Dalam kesehariannya kita melakukan pekerjaan yang luar biasa, yaitu apa? Kita menyelamatkan orang, ya. Satu keluarga terselamatkan dalam setiap goresan tanda tangan di satu SPAJ. Thank you teman-teman. Presentasi saya hanya ini. Silakan kalau saya mau buka sesi tanya jawab. Oke, terima kasih ya Ibu Mariana untuk sharing seasonnya yang luar biasa. Konsep-konsepnya di sini kita banyak dapat ide-ide baru nih kalau misalkan kita pengen open mind pada jalan nasabah seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini yang mungkin dari tadi bingung mau nanya, boleh sekarang kita ada sesi untuk tanya jawab ya. Langsung teman-teman kalau misalkan mau diketik atau langsung ngomong bisa dibuka ya mute-nya, jadi bisa langsung direspon oleh Bu Mariana. Teman-teman, ada yang mau bertanya di sini?
belum ada yang mau nanya ya. Kalau belum ada yang nanya, boleh saya dulu deh, Bu Mariana ya yang mau bertanya. Bu Mariana, saya ini kan agak kesulitan gitu loh untuk open mind orang yang dikit-dikit selalu sukanya tuh belinya aset berupa tanah. Dia tuh suka koleksinya tanah dengan harapan nanti tanahnya dibangunin pabriknya diwariskan untuk anak-anaknya. Sebenarnya tujuannya baik sih, karena kan menjamin gitu ya untuk anak-anaknya supaya bisa berpenghasilan lebih daripada orang tuanya dulu. Nah, ketika saya berusaha untuk kenapa nggak mencoba, kan sama-sama dia kan beli tanah kan nggak langsung cash gitu kan ya Bu Mariana, dia kan juga pasti ada tanggungan di bank, pakai uang bank begitu. Nah, sama-sama kan nyicil, yang satu nyicil di bank dengan bunga, di sini nyicil, anggaplah nyicil juga ya, menyisihkan sebagian income-nya dia untuk dibelikan pertanggungan. Tapi dia tuh selalu mikirnya begini, kalau uang pertanggungan itu kan ya nanti, tapi kalau aset saya bisa merasakan, saya bisa menikmati, anak saya juga bisa menikmati juga. Even belum tentu juga yang dibangunkan orang tua ini akan sependapat sama anaknya. Anak-anak milenial zaman sekarang kan seperti itu ya Bu Mariana. Jadi boleh nih dikasih ide-ide baru lagi apa supaya saya bisa ngomong sama orang yang bersangkutan. Boleh. Kebetulan aku ada satu presentasi ya, sebentar saya cari ya, yang harusnya bisa kepakai. Oke, ini presentasi yang saya bikin pas lagi bundling bulan Maret ya. Jadi sekarang kan bulannya bulan April. Meskipun, tapi sebenarnya tanpa bundling pun ini tetap valid kok. Oke, jadi pertama-tama kalau misalnya orang kasih keberatan ya, pingkan ya, kita harus mengakui dulu, wah benar juga ya gitu. Saya setuju loh bahwa aset itu memang penting ya, baik untuk sekarang maupun untuk anak-anak nanti. Dengan kita menyetujui, kita sebenarnya sudah mengurangi resistance ya, dia tidak menganggap kita berada di sisi yang seberang dulu ya. Kemudian kita baru ceritakan ide kita ya. Nah, ini adalah ide bundling sales idea. Kau pernah dengar nggak? Kau kan kebetulan misalnya suka aset nih, Bapak kan suka aset ya. Saya punya loh ide namanya perpetual aset. Apa tuh gitu? Perpetual itu artinya aset yang terus-menerus akan ada. Oke? Nah, contoh nih, saya sebut aja deh asetnya ada 100. Saya nggak bilang angkanya berapa ya, 100 miliar, 10 miliar, atau 1 triliun, terserah. Pokoknya asetnya ada 100 gitu ya. Kalau anaknya 2, maka one day anak-anaknya akan menikmati 50-50. Betul ya? Meskipun secara totalnya ini adalah sama-sama 100, tetapi secara pribadi, secara individu, sebenarnya kualitas atau kenikmatan yang diterima oleh setiap anak itu hanya setengah dari kekayaan ayahnya. Betul ya Pak ya? Itu kalau anaknya 2, kalau anaknya 3, anaknya 4, anaknya 11, habis ya asetnya. Nah, saya punya nih cara gimana supaya ayahnya punya 100, anak-anaknya, setiap anak-anaknya tetap punya 100 juga. Cara yang murah dan pasti untuk mendapatkan hal ini. Nah, kira-kira Bapak tertarik nggak dulu dengan konsep ini? Mau gimana tuh caranya Mar gitu ya? Nah, jadi 100-nya itu adalah real asset Bapak. Ya, real asset Bapak tentunya memiliki return. Tentunya nggak didiamin kan, tentu di sekolah jadi pabrik lah, jadi ruko lah, disewakan, jadi whatever itu ya. Nah, hasilnya 10% aja jangan dipakai, jangan diputar ulang ke dalam aset itu, tetapi dikeluarkan. Dengan 10% itu setiap tahun, maka Bapak bisa menciptakan tambahan 100 aset baru lagi. Menarik nggak Pak? Menarik sih Mar gitu ya. Oke, nah kalau yang tadi sebutannya real estate, real, jadi konkret ya, beton dan semen gitu ya. Kalau diketok-ketok bunyinya tuk-tuk-tuk gitu ya. Nah, kalau cash estate itu, kalau diketok-ketok tuh bunyinya nggak tok-tok-tok gitu, tapi apa? Tring-tring gitu ya. Atau kalau uang kertas bunyinya seret gitu ya, uang kertas ya. Nah, jadi berupa cash atau tunai. Nanti
karena punya 200, maka anak-anak bisa punya 100. Anaknya melakukan hal yang sama, maka si cucu akan bisa punya 100 masing-masing. Ya, mempertahankan aset keluarga. Nah, caranya gimana nih? Saya kasih gambaran deh, misalnya sebuah rumah, atau mungkin dalam kasus Pinkan, kan bisa ganti ini sebuah tanah gitu ya, bidang tanah. Harganya 10M nih di Jakarta, itu kira-kira luasnya 500 meter. Pinkan rumah 500 meter gede nggak sih? Ya, gede lah ya, gede lah ya. Ini lihat deh tuh gambarnya tuh, bisa parkir mobil berapa biji gitu ya, bisa main bola di dalam ruang tamunya itu. Ini real, jadi saya ngambil dari iklan yang memang lagi berjalan saat ini ya. Jadi ini rumah 10M harganya di Cempaka Putih. Cempaka Putih itu by the way dari Jakarta Pusat ya, jadi daerah yang cukup strategis, harganya mahal. Nah, kalau misalnya ada yang bilang, oh ini harganya khusus bulan ini sale 65%. Udah gitu kamu boleh cicil 10 tahun gak pakai bunga. Mau nggak? Mau banget. Mau banget ya? Mau banget. Harga asetnya 10M, saya sell. Cuman jadi berapa nih kalau sell bunga, diskonnya 65%? Sisa berapa? Jadi 3,5M. 3,5M doang, dapat rumah segede gini. Ya, segede gaban. Terus cicil 10 tahun pula gitu ya. 1 tahunnya berapa? 300 jutaan ya? 350 juta. Murah apa murah banget? Untuk lahan segede gitu murah sih. Murah ya, tempat strategis ya, bisa jadi apa aja tuh. Nah, tapi ini terbatas dan hanya berlaku di bulan ini. Oke? Nah, ini contoh ya, kalau pria 50 tahun, seandainya dia beli polis PCB 2M sama perwarisan 8M, maka total preminya 10 tahun, masing-masing 123 juta dan 260 juta. Kalau dia punya waktu 10 tahun dan dia bayar lunas, ya, kalau udah punya ya, ingat gak tentu punya ya, kalau dia punya 10 tahun dan lunas nih, ini berarti total premi yang disetor adalah 3,83M. Oke? 1,2 ditambah 2,6 kan? Nah, dengan dia memberikan ini, ya maka dia udah pasti punya warisan 10M. Itu belum pakai tambahan booster loh. Ini yang pasti-pasti aja 10M. Terus santunan sakit kritis 2M. Asuransi kalau meninggal karena kecelakaan 14M. Plus 10% dari perwarisannya 800 juta tambahan. Oke? Mau diskon nggak? Biasanya kalau kita diskon 1 bulan aja udah happy banget ya, kita kejar-kejar 1 bulan supaya isut di bulan itu juga, benar nggak? Tuh ya. Nah, 1 bulan itu cuma 8% loh sebenarnya. Kan 12 bagi 1 bulan itu 1/12 ya, cuma 8%, bahkan nggak nyampe 10%. Ya. Nah, mau dapat lebih, sekarang kita cashbacknya 10% loh. Dan kalau biasanya kita cuma dapat 1 tahun pertama aja udah happy banget, sekarang kita dikasih setiap tahun selama masa pembayaran. Amazing gak sih? Luar biasa loh. Kita bayar 5 tahun, kita dapat 5 kali. Bayar 10 tahun dapat 10 kali. Bayar 15 tahun dapat 15 kali. Itu luar biasa teman-teman. Nah, berapa sih total penghematannya? Ya, ini karena Maret ya teman-teman ya. Ini presentasi Maret, jadi masih ada cashback angpaunya, tapi teman-teman tinggal hilangin aja gampang. Nah, cashback angpaunya 32 juta, kemudian loyaltinya 10 tahun kali 38 juta, di totalnya itu 343 juta ya, cashback tahunannya. Total penghematan adalah 415 juta ya. Total preminya kan 3,8M, dikurangin 400 juta, berarti 3,4M dong. Berarti benar nggak tadi aset yang 10M itu kita beli hanya dengan 3,4M dan dicicil selama 10 tahun tanpa bunga? Sesuai nggak angkanya? Sesuai ya, pas ya? Sesuai. 66% malah ini, bukan 65%. Ya, nanti disesuaikan dengan hitungan usia dia ya. Nah, tapi nih Ringkan, ya kamu bisa ngomong sama si teman kamu yang suka kumpulin aset, kalau boleh pilih nih Pak, Bapak saat ini, kalau tiba-tiba dapat rezeki nomplok ya, lebih mana pilih? Dapat rumah 10M atau dapat saldo bank 10M? Kan? Iya. Sorry, lupa klik. Kalau rumah 10M sama saldo bank 10M, pilih mana gitu ya? Iya. Tetap pilih rumah sih. Masa sih? Nilainya sama loh. Rumah
M. Saldo bank nilai 10 M, pilih mana? Tapi kalau rumah harganya bisa naik. Emang kalau saldo nggak bisa? Sekarang bunganya rendah. Kalau terima saldo jangan ditaruh di saldo, kamu beliin rumah di tempat yang kamu suka, betul gak? Nah itu bener banget kalau itu. Bisa dapat 3 rumah kayak gitu tadi pas. Misalnya ya, orang tua kita mau ngasih warisan nih, mau pilih rumah 10 M atau pilih saldo 10 M? Jelas saldo 10 M lah, nggak pakai biaya balik nama, nggak pakai pajak, nggak pakai notaris, dan nanti dua-duanya pintar banget tuh. Nah itu benar itu pilih dua-duanya. Yes, rasa mau semuanya mau ya udah tadi kan beli yang 100 aset beneran, 100 untuk aset cash estate ya, real estate and cash estate. Jadi ngapain kita persulit anak-anak kita nanti ya? Gak gampang loh kalau misalnya kita mewariskan aset itu nggak gampang, untuk mencairkannya nggak gampang, bahkan untuk menebusnya pun nggak gampang ya. Nah, kan bisa masuk dari berbagai hal lah, bisa masuk dari biaya balik nama dan sebagainya, pajak ya. That's it. Sesimpel itu ya. Walaupun nggak lagi sih bundling pun nggak apa-apa, teman-teman tetap bisa pakai ide ini kok. Intinya kalau misalnya kita mau bicara investasi, gak ada yang bisa ngalahin asuransi jiwa. Karena semua investasi itu butuh waktu sampai dia mature. Seperti tadi kalau bilang beli tanah, bisa langsung mature nggak? Nggak bisa. Butuh waktu untuk membangun tanah tersebut, untuk menunggu sampai dia naik harga tanahnya, menunggu kondisi pasar lagi bagus, dan terutama menunggu lawan yang punya uang segitu banyak. Dan kalaupun ketemu, gak tentu deal juga ya, karena nanti ada biaya ini, biaya itu, nanti apa KPR-nya nggak nyambung lah dan sebagainya. Jadi banyak sekali resiko-resikonya. Tapi kalau misalnya kita beli asuransi jiwa, begitu kita disetujui, maka langsung pada hari itu juga kita sudah terjamin angka 10 M-nya. Coba, di mana ada investasi yang bayarnya 30 juta, dijamin keuntungannya 10 M. Kepikir ada investasi yang kayak gitu? Berapa persen leveraging-nya? Cuma ada di asuransi. Iya, nggak ada. Kalau misalnya 10 jadi 11, 10 jadi 11, itu adalah tabungan itu ya. Kalau 10 jadi, let's say mungkin 20 atau 50, itu mungkin investasi, walaupun nggak ada jaminannya. Tapi kalau 10 menjadi 1 juta, pasti itu hanya ada di asuransi. Jadi nomor 1, kita nggak usah dulu menentang, berada di posisi yang berseberangan sama dia, tentang bahwa aset itu penting dan lain-lain. Okay, fine, kamu beli aja aset sebanyak-banyaknya, sisihin aja uang hasil aset kamu 10% ke tempat saya, maka saya akan menciptakan aset 100% lagi buat kamu. Kira-kira seperti itu konsepnya ya. Oke. Thank you ya Bu Mariana untuk idenya. Sama. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh tanya, Bu? Boleh. Ya, maaf nanti nggak nyalain kamera ya. Saya dengan Vicky. Bu, ini kan salah satu yang saya suka banget itu selain teknik-teknik yang sederhana dan tidak perlu pakai bahasa yang rumit, itu adalah ketenangan saat menjelaskan ke nasabah. Nah, kadang-kadang kami yang belum punya wadah yang cukup besar atau mempersiapkan diri bertemu dengan orang-orang yang big case ini, itu kadang udah keder duluan, Bu. There's always a first time for everything, right? Nah, boleh share nggak kira-kira untuk mengatasi itu bagi kami yang belum pernah bertemu atau berbicara, bahkan punya kesempatan dengan orang big case, what we should do gitu, supaya bisa tetap tenang seperti Ibu gitu. Apakah ketika awal-awal yang dilakukan Ibu pertama kali ketemu dengan klien big case, apa bawa taking notes atau bawa papers atau saat ini bawa handphone nih? Iya, I know. Tapi untuk pertama kali gitu, apa yang harus kami lakukan untuk well prepared gitu? Saya ingat dulu waktu pertama kali saya ketemu, gak big case banget sih,
misal 5 juta sebulan gitu ya, itu saya ngejelasin sampai keringat. Ya itu jam terbang pelan-pelan. Nomor satu emang kita pertama, asuransi ini kan bukan sesuatu yang maksudnya kelihatan secara fisik kan. Kalau kita jual handphone kan kelihatan fiturnya ini itu gitu, tapi ini kan kita cuma sebuah polis. Jadi supaya kita tenang, sama knowledge harus kuat dulu. Knowledge saya dapat training kan ya. Sebenarnya kalau teman-teman ada yang bilang saya malas training, saya nggak punya waktu untuk training, fine, nggak apa-apa, tapi apalin polis. Pilih mana, pilih training apa apalin polis? Training pasti. Itu kan dagang kita ya, kita menguasai cara jelasin. Nah, saya beruntung leader saya Ibu Catherine adalah orang yang sangat detail. Jadi waktu pertama kali saya ditemenin jelasnya sangat detail gitu ya. Saya kayak ngebaca buku polis, kayak di buku polis di depan dia, di depan nasabah gitu ya. Tapi saya jadi paham, oh kayak cara kerja kayak gini, oh isinya ini gitu ya. Sama saya pada saat itu saya berkeyakinan bahwa oke, ini sih kamu aja, ini hanya kamu aja. Jadi there is no secret gitu ya, semua bisa dipelajari. Itu nomor satu. Nah, nomor dua, kita harus menyadari bahwa sekaya-kayanya orang atau sehebat-hebatnya dia profesinya, dalam ilmu asuransi kita lebih hebat dari dia. Karena nggak ada tuh pebisnis yang sangat sukses yang punya training banyak di Prudential tentang asuransi. Nggak ada yang lebih pintar daripada kita dalam urusan asuransi. Jadi kita harus memiliki PD-nya seperti itu. Nah, mungkin yang sedikit kita sering kali kalah adalah mental. Ya. Ketika dia ngomong apa, jadi takut untuk dalam tanda kutip membantah gitu ya. Nah, sebenarnya nggak usah membantah sih, kita tinggal mengarahkan. Jadi dalam setiap pertemuan itu kita sebenarnya adalah sutradara. Kita itu mengarahkan arahnya bicara. Oke? Nah, kalau misalnya saya pelajari di MDRT ya, saya sharing sedikit. Di MDRT itu, Sanjay Tolani ya khususnya ya, dia mengajarkan prinsip dalam menjawab keberatan dengan 4 huruf ini. Yang pertama adalah accept, ya, terima atau akui, oke. Yang kedua itu adalah question, ya, kita tanya. Yang ketiga itu adalah contoh. Yang keempat itu adalah relate, kita kembalikan ke duduk perkara awalnya, dihubungkan kembali. Nah, tadi yang nanya namanya Pak Ibu siapa? Vicky ya? Iya, saya Vicky ya. Vicky boleh nggak kasih contoh